Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah pertama. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ongko Handoko. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bawa saudara-saudari kita yang membutuhkan doa-doa kita. Secara khusus kita berdoa bagi Romo Tejo yang dipanggil Tuhan. Kita mohonkan belas kasih kerahiman Tuhan baginya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi minggu pertama dalam masa Prapaskah ini, dan kita diajak untuk menimba keteladanan dan ketaatan dari Yesus sendiri yang berpuasa 40 hari lamanya. Maka baik di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak menimba belas kasih Tuhan atas salah dan keberdosaan kita supaya kita layak merayakan misteri ini. Sadar bahwa kita orang berdosa, mari bersama kita mengakuinya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Parawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini
jangan kamu makan buahnya, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wahai pribadi-pribadi yang rendah hati dan berpegang pada Kristus, selamat sore. Saya percaya bahwa kita semua yang berkumpul di rumah Tuhan ini adalah pribadi yang ingin menimba kekuatan dari Kristus, Sang Andalan kita. Kita mencoba merendahkan hati kita dan menimba kekuatan daripadanya. Suatu poin yang menarik dalam kehidupan kita, tatkala kita ditantang atau dihadapkan pada keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi lebih super power atau mungkin lebih hebat. Karena di sanalah sang iblis, si jahat, melihat celah kejatuhan kita. Ada dua hal yang boleh saya bagikan yang bisa kemudian kita refleksikan, membangun sebuah kesadaran dari sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, bagaimana upaya si jahat itu ingin menjatuhkan manusia. Dan poin kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk mengatasi trik si jahat itu. Mari kita mulai dari yang pertama. Bagaimana si jahat ingin menjatuhkan kita? Kalau kita dengar dari sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama kitab Kejadian ataupun Yesus yang dicobai, si jahat itu ternyata tidak mengajak manusia atau si iblis itu tidak mengajak kita untuk berbuat jahat. Gak ada. Gak ada. Si iblis tadi bilang, cubit temanmu, pukul tetanggamu, saudaramu, atau bahkan bunuh. Gak ada. Gak ada satupun. Ya. Dalam Kejadian, surat kitab Kejadian tadi dan Injil yang kita dengarkan, si iblis tidak mengajak untuk itu. Yang dilakukan si iblis adalah dengan mengangkat manusia. Trik yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian tadi, si iblis bilang, kalau kamu mau jadi seperti Tuhan Allah, tahu banyak hal, makan itu buah. Padahal Adam dan Hawa jelas sudah difasilitasi banyak, bisa dikatakan makanan, tumbuhan yang bisa dia makan, mereka makan. Tetapi ada satu yang mungkin mereka inginkan lebih dari itu. Ingin punya pengetahuan seperti Tuhan Allah.
dan di sanalah letak kejatuhan mereka. Dia ingin lebih, tetapi di sana kejatuhannya. Kalau kita dengar sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil tadi, pencobaan si jahat terhadap Yesus dengan nada yang sama. Pertama, dikatakan bahwa Yesus dibawa di padang gurun dalam puasanya ya. Lalu dikatakan, kalau engkau anak Allah, ya masa enggak bisa mengubah apa tadi? Mengubah batu menjadi roti. Kita kan manusia kalau udah ditantang gitu gengsi dong. Gengsi, sepele. Anak Allah, batu jadi roti. Bin salabim jadi. Ya kan? Beres. Di sana si iblis mulai mengusik gengsi manusia untuk menjadi lebih. Menunjukkan suatu yang lebih. Yesus kemudian jelas mematahkan godaan itu. Nanti kita lihat terkait trik-trik mematahkan Yesus. Lalu si jahat tidak selesai di situ, habis dari padang gurun. Tadi dikatakan si iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah, di atap bait Allah mungkin, di tempat ketinggian. Dinaikkan lagi Yesus. Dikatakan, kalau kamu anak Allah, ada tertulis, malah iblisnya pintar nih sekarang. Dia mengutip kitab suci. Bahwa tangan-tangan para malaikat akan menopang engkau dan tidak akan membiarkan kakimu tersandung atau terluka gitu kan. Tetapi dipatahkan lagi sama Yesus. Gagal godaan kedua. Mungkin kurang tinggi ini bait Allah. Lalu dikatakan tadi, dibawa kemana yang ketiga? Puncak gunung yang dituliskan yang sangat tinggi. Puncak gunung yang sangat tinggi tadi. Di sana Yesus dibawa si iblis. Lalu diperlihatkan, wah bagaimana segala kekayaan dunia ini akan saya serahkan. Dalam ketinggian inilah upaya si jahat menjatuhkan manusia. Makanya ada dulu seorang politikus kalau mau ngetes pejabat atau presiden, beri dia kekuasaan, maka akan terlihat aslinya. Tempatkan dia di tempat yang tinggi, maka dia akan terlihat aslinya. Dalam kesombongan, keangkuhan, atau mungkin ya semena-mena di sana. Hati-hati saudara-saudari, nyamuk juga mati karena tepuk tangan. Ini trik si jahat. Dengan puji-pujian, dengan mengangkat tinggi manusia, dengan dalam segala keinginan dan keangkuhan kesombongannya, di sana dia beraksi. Mungkin awalnya si jahat bilang, kamu udah punya kekuasaan itu ada barang nganggur itu. Barang nganggur, ada kesempatan. Oke, manusia ambil mungkin. Tapi mungkin ketika saat mengambil, ketahuan jadi bentrok, berkelahi ribut, ada nyawa melayang. Mungkin si jahat bilang, wah saya nggak nyuruh itu tadi, saya hanya nyuruh ngambil doang, nggak sampai nyawa melayang. Lebih suhu dia dari saya mungkin, si iblis bilang gitu mungkin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesadaran pertama yang boleh kita refleksikan dalam hidup kita. Bagaimana si jahat berusaha menjatuhkan kita manusia.
pintu masuknya bukan untuk melukai orang lain, tetapi dengan mengangkat kita. Dengan puja-pujinya, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kuasa kita mungkin, dengan kehebatan kita. Lalu saudari dan saudara, poin berikutnya adalah bagaimana trik yang bisa kita bawa, kita refleksikan dan menjadi andalan kita. Jelas sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk bersumber pertama-tama pada Kristus. Dalam bacaan kedua tadi Paulus menekankan ketaatan Kristus menjadi sumber pembenaran bagi kita. Dan di sana kita diajak untuk rendah hati dan taat seperti Kristus pertama-tama. Jelas kalau tadi dalam bacaan Injil, Yesus itu tegas sama si iblis. Tidak tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar Yesus. Malah cenderung judes. Ya. Judes, jawaban-jawaban Yesus itu sama si iblis judes tadi. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti. Bukan dari roti, tapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, disuruh enyahlah iblis. Hanya Tuhan Allah satu-satunya yang layak disembah dan berbaktilah kepadanya. Ada ketegasan, dan ketegasan itu 3 kali Yesus mengungkapkan dengan mengutip kitab suci, sabda Tuhan. Makanya kita juga diajak untuk berpegang pada sabda Tuhan tentunya. Untuk mengatasi si jahat ini. Untuk merawat ketaatan kita, ketegasan kita. Tapi kita jelas kita punya iman bahwa sabda sudah menjadi manusia. Dan jelas itu berarti bahwa sabda terpenuhi di dalam Kristus. Jika ingin selamat, maka Kristuslah yang bisa menjadi pegangan pedoman andalan kita. Ini poin bagaimana kita bisa mengatasi si jahat. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam perayaan Ekaristi ini, di awal masa Prapaskah ini, kita bangun niat hati kita untuk senantiasa membangun sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Juru Selamat kita. Dia yang menjaga dan memampukan kita mengatasi godaan-godaan kita tatkala kita mungkin lupa atau lalai karena kita ditinggikan atau tatkala kita meninggikan diri. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup dan persembahan diri kita kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Saudari dan saudara, Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita bawa dan kita sampaikan juga doa-doa kita. Mereka yang membutuhkan doa kita, secara khusus Romo Tejo yang telah berpulang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah sabda yang telah menjadi manusia dan menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita satukan doa dan persembahan kita dalam kurban Kristus. Buktikanlah cinta
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, dan Aloysius Uskup Emeritus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus Romo Tejo yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Bapak Yosef, mempelainya yang tulus dan setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Oleh karena Roh Allah kita diangkat menjadi anak-anak-Nya, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan kepada kita. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Saudari dan saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi andalan kita dan yang memampukan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Saya tidak pada saya, tapi bersabdalah saja maka tubuh Kristus menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita bersama-sama berdoa tahun Ardas keempat. Allah Bapa Pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dengan dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan denganmu dan meluhurkan namamu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meladani kesalehan mereka dan mereka hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat baik dan melakukan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan bertanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, kami pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta gereja minggu ini. 1. Donor darah. Seksi sosial mengundang umat mengikuti donor darah pada Minggu 1 Maret pukul 8 sampai dengan pukul 12 bertempat di pastoran paroki. Mohon partisipasi umat. 2. Seminar Cinta Kasih Allah. Persekutuan Doa Karismatik Katolik Hati Kudus mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti seminar Cinta Kasih Allah pada 27, 28 Februari dan 1 Maret bertempat di Aula Paroki lantai 3. Pendaftaran melalui kontak person di flyer atau panitia setelah misa.
3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga, akan dilangsungkan perkawinan Mikael Randy Subastian dari Paroki Kumetiran, Yogyakarta dengan Isabella Jovita Idelia dari Paroki Hati Kudus pada Sabtu 28 Februari bertempat di Kapel Our Lady of Akita, PIK 2. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. 4. Pendaftaran sakramen Krisma. Pendaftaran calon penerima sakramen Krisma telah dibuka. Formulir dapat diambil di sekretariat paroki setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 12. 5. Laporan kolekte. Minggu 15 Februari, kolekte pertama Rp20.331.000. Kolekte kedua Rp15.834.000. Misa Tahun Baru Imlek 17 Februari, kolekte pertama Rp11.694.888. Kolekte kedua Rp7.335.000. Misa Rabu Abu. Kolekte pertama Rp26.721.000. Kolekte kedua Rp14.948.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta minggu ini, mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Untuk para petugas liturgi, Diakon April, para Bapak Prodiakon, adik-adik misdar, lektor, pemazmur, tata laksana, dan juga kur dari lingkungan Valentinus dan Ursula. Makasih untuk kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita dan keluarga kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dalam hidup karya kita, keluarga kita dan mereka yang kita doakan, segala rencana baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur